para pendukung diehard Presiden Jokowi, terutama kalangan akademisi, menganggap Presiden tidak pro rakyat bawah itu. Padahal problem kita juga belum jelas tuh, statusnya masih hoax kan. Jadi saya anggap juga mereka tobatnya itu juga karena hoax. Jadi bertobat karena hoax itu kan mungkin udah bosan mereka diehard ini di kolam cebong, jadi ingin pindah ke kandang bebek juga tuh. Jadi boleh dianggap bahwa ada hijrah dari kolam cebong ke kandang bebek. Ini banyak perkembangan menarik dalam sehari terakhir dan saya ingin mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Nih, salah satunya yang menarik, Bung Rocky, saya baca di Detik nih. Kelihatannya mereka mengutip dari Fox News bahwa Presiden Trump itu menolak berdebat secara virtual gitu. Nah, ini yang jadi menarik tuh alasannya ini. Yang saya kemudian menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi di Indonesia pengaruhnya terhadap global itu sangat signifikan gitu. Mengapa? Karena Trump menyatakan bahwa dia takut kalau mic-nya dimatikan oleh moderator. Ini jadi kelihatannya Puan Syndrome nih kalau saya menyebutnya begitu nih ya. Puan Syndrome. Ya paralel sebetulnya dengan keadaan di kita karena Donald Trump juga dia takut untuk bicara depan mic karena itu dia mimpin bebek-bebek mungkin di tempat dia beristirahat di mana tuh Camp David karena dia memang Donald Bebek kan, dia raja bebek. Jadi dari tempat persembunyiannya dia memantau Indonesia. Donald Bebek memantau kandang bebek di Kalimantan dan menemukan bahwa lebih baik ngumpet di kandang bebek daripada mic dimatikan. Ya, dari sisi saya sih melihatnya agak bangga-bangga dikit gitu. Kenapa? Karena ternyata apapun peristiwa yang terjadi di Indonesia punya dampak secara dalam geopolitik global gitu saya lihatnya. Ya, saya tadi dapat video siapa itu yang kirim itu, bahwa Donald Trump dianggap sebagai ancaman dunia. Jeffrey Sachs di depan Forum Vatikan mengulas politik Amerika yang diperlihatkan bahwa dalam era kepemimpinan Trump dunia itu justru terancam. Karena Donald Trump nggak peduli dengan climate change, nggak mau tanda tangan semua protokol perlindungan iklim. Jadi itu sama dengan Omnibus Law, yaitu mengizinkan perusakan lingkungan. Jadi memang satu paket nih antara bebek di Indonesia dengan bebek di USA itu. Alam pikirannya sama. Nah, ini sekarang kelihatannya banyak sekali kalau tadi saya membaca orang-orang yang juga insaf gitu ya dengan Omnibus Law ini, karena banyak sekali pendukung Presiden Jokowi yang selama ini kita kenal sebagai pendukung diehard Presiden Jokowi kemudian juga ikut memprotes soal Omnibus Law. Tapi yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya draft mana yang mereka baca itu, karena sampai sekarang anggota DPR sendiri juga pada bingung tuh sebenarnya yang diresmikan tuh undang-undang yang mana gitu. Ya, ini hal yang menarik juga, artinya orang nggak ngerti apa sebetulnya yang diinginkan Presiden dengan mempromosikan kembali keuntungan dari undang-undang itu. Tetapi justru pendukung-pendukungnya yang ngomelin dia tuh. Jadi ini kan yang lucu adalah para pendukung diehard Presiden Jokowi, terutama kalangan akademisi, menganggap Presiden tidak pro rakyat bawah tuh. Padahal problem kita juga belum jelas tuh. Jangan-jangan betul-betul undang-undang itu pro rakyat bawah tuh. Kan statusnya masih hoax kan. Jadi saya anggap juga mereka tobatnya itu juga karena hoax. Jadi bertobat karena hoax itu kan. Dan mungkin udah bosan mereka diehard ini di kolam cebong, jadi ingin pindah ke kandang bebek juga tuh. Jadi boleh dianggap bahwa ada hijrah dari kolam cebong ke kandang bebek.
Ya. Kan saya tadi juga sempat mendapat kiriman tuh video, tapi saya masih belum cek lagi apakah itu video betul. Tapi sejauh ini katanya betul karena itu tayangan di Kompas TV gitu. Bagaimana seorang juru bicara polisi yang ditanya oleh seorang presenter. Jadi kalau banyak orang yang kemudian ditangkap karena dituduh menyebarkan hoax, itu kira-kira dasarnya apa gitu? Karena ketika ditanya polisi menggunakan draft yang mana, itu yang polisi juga belum bisa menjelaskan. Saya sebetulnya bukan prihatin ya, antara lucu dan konyol karena akhirnya aparat itu jadi bulan-bulanan pers. Padahal aparat ini memang dimaksudkan untuk menertibkan kekacauan informasi, tapi dia sendiri nggak punya basis informasi yang utuh gitu. Karena itu pasti dia kelihatan gugup tuh, dan saya kira dia dari awal dia udah tahu kalau masuk di depan kamera televisi dia harus cari cara agar supaya seolah-olah bisa menunjukkan di mana sumber hoaxnya. Tapi beliau-beliau ini lupa bahwa pengetahuan publik tentang politik Indonesia itu bukan sekedar hari-hari ini hoaxnya. Dari dulu saya bahkan terangkan bahwa pemerintah adalah pembuat hoax terbaik itu. Jadi udah terjadi semacam upaya untuk justru memperolok-olok keterangan pejabat negara, termasuk teman-teman di kepolisian. Jadi berbahaya sekali. Akibat dari undang-undang ini sangat berbahaya, bukan sekedar pada buruh, pada hutan, pada lingkungan segala macam, tapi juga pada pride pejabat negara tuh. Kan akhirnya polisi itu direndahkan statusnya jadi sekedar juru bicara untuk menghalangi orang mempertanyakan mana hoax mana bukan itu. Jadi undang-undang ini betul-betul melengkapkan seluruh kedunguan Republik ini. Dan Presiden harus bertanggung jawab karena Presiden memaksakan undang-undang ini keluar dengan akibat sosial psikologi yang panjang sampai saat ini. Termasuk psikologi para pendukungnya yang gamang lalu tiba-tiba berbalik seolah-olah jadi pejuang rakyat gitu. Teman-teman tadi, teman-teman bekas LSM, bekas akademisi segala macam. Ya, kita bisa berempati melihat bagaimana seorang pejabat kepolisian begitu kemudian dia harus bersusah payah berpikir untuk menjawab pertanyaan media ini, kan sebenarnya seharusnya dia tidak dalam posisi semacam itu kan. Iya, karena memang saya menganggap dari awal memang hoax itu akhirnya dijadikan diskursus baru oleh negara untuk membuyarkan konsentrasi publik terhadap isi undang-undang itu. Jadi dengan mengatakan hoax, maka ada kesempatan untuk menyisipkan kembali kepentingan negara dan kepentingan korporasi di dalam draft itu. Jadi betul-betul ini satu perencanaan yang sempurna, tetapi terbaca lebih awal oleh para kritisi, oleh media massa, oleh pers, bahkan oleh anak STM itu. Nah, inilah satu gejala yang selalu kita ingatkan bahwa kekuasaan itu kalau dia mau absolut berbohong, dia mesti jadi otoriter. Nah, kalau dia separuh-separuh, begini bolong-bolongnya, Tuan. Jadi mending deklarasikan aja bahwa pemerintah ini mau jadi otoriter karena harus mengawal undang-undang yang bolong. Bolongnya undang-undang itu terlihat dari awal, dari sejak perencanaan, cara membuat undang-undang udah keliru, materinya, substansinya disembunyikan tuh. Jadi dari awal perencanaan yang kacau ini menimbulkan rentetan kekacauan di dalam komunikasi politik. Nah, ujungnya yang kena adalah petugas di lapangan yang akhirnya ditertawakan oleh masyarakat. Padahal Pak Polisi itu dari awal dia tidak bermaksud untuk berbohong sebetulnya, tapi dia harus mengucapkan isi kepala kekuasaan. Padahal dia pelayan rakyat itu, yang harus menerangkan pada rakyat. Makin lama makin banyak orang yang menganggap kalau begitu polisi jadi agen kebohongan juga tuh. Polisi ikut menyebarkan hoax kalau begitu. Nah, dan itu kan berbahaya. Itu kan berbahaya kan? Baru lagi tuh. Ya, sangat berbahaya. Ya, jadi penghormatan terhadap aparat hilang. Nanti aparat kalau dia datang ke kerumunan, nanti anak SMA, anak STM akan bilang nyebar hoax lagi ya. Padahal dia ingin menyadarkan rakyat supaya jangan bergerombol tanpa protokol kesehatan. Kan itu fungsinya sebetulnya kan. Jadi seharusnya
kekuasaan atau Pak Polisi ini nggak usah ngomong tentang isi undang-undang itu tuh. Kan dia cuman boleh bicara menertibkan dan menjaga masyarakat. Dia nggak perlu ikut campur di dalam substansi undang-undang karena itu bukan tugas dari polisi untuk menerangkan isi undang-undang, hoax atau bukan, itu berbahaya tuh. Jadi agak aneh polisi ditugaskan untuk menerangkan bahwa undang-undang itu bukan hoax dan yang diterima oleh publik adalah hoax. Ini bahayanya kalau aparat sipil yang diperlengkapi dengan senjata dipakai juga menjadi juru bicara istana. Nah, saya anggap bahwa itu nggak fair karena beban psikologi para polisi di lapangan itu akan bertambah, yaitu berupaya dengan cara yang civilized untuk menertibkan demonstrasi, menjaga keamanan, tapi ada beban tambahan, yaitu dipaksa untuk menerangkan kebohongan pemerintah kan. Saya sebut kebohongan bukan sekedar hoax karena dari awal nggak ada keterangan yang masuk akal yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau menurut Anda, oke lah, saya tetap menggunakan kata hoax ini yang paling enak karena Anda kan sejak awal menyatakan hoax terbaik ini di pemerintah. Apakah ini sudah mencapai puncak dari sebuah karya hoaxnya? Ini jadi masterpiece dari hoax pemerintah saat ini? Belum, ini masih berlanjut. Jadi belum hoax yang tertinggi ini. Karena pemerintah masih berupaya untuk membujuk beberapa gubernur, wali kota. Nah, kita mau lihat nanti apakah setelah rapat dengan presiden, gubernur dan wali kota itu berubah pikiran itu. Kan kita lihat gagah berani kan mengatakan menolak undang-undang Omnibus Law ini. Mulai dari Jawa Barat, macam-macam gubernur, Kalimantan Barat segala macam. Nah, kita mau lihat kalau setelah ketemu presiden lalu berubah pikiran, nah itu yang kita sebut sebagai hoax tertinggi. Jadi seluruh gubernur ikut di dalam bahasa politik presiden. Artinya ya kita menolak sebetulnya, tapi bohong itu. Jadi saya agak kaget kalau Anda menyatakan bahwa ini belum sebagai masterpiece karena menurut saya ini udah luar biasa sekali gitu. Karena belum, masih ada yang paling tinggi itu kalau publik akhirnya menemukan bahwa Ridwan Kamil berbohong, bahwa siapa lagi tuh yang pamer-pamer ada Bupati Sukabumi segala macam lah itu yang ada di koran itu kan. Nah, itu baru orang anggap bahwa ternyata bukan cuma presiden pembuat hoax terbaik, tapi seluruh aparat kekuasaan adalah satu orkestrasi, yaitu orkestrasi hoaxer tuh. Nah, dengan ketidakjelasan semacam ini, jadi bagaimana posisi kita ya? Apakah kita percaya bahwa sudah ada undang-undang Omnibus Law yang disahkan oleh DPR, atau kita anggap itu tidak pernah ada gitu? Harus dianggap tidak pernah ada, karena dari awal prosedurnya ngaco kan. Kalau dia disahkan pun oke, dia ada secara formil, tapi akan ditolak. Tapi secara formil pun nggak ada, karena barangnya nggak disahkan. Jadi anggota DPR yang kemarin itu kan sebetulnya semacam ya betul yang kita sebut satir bebek itu, yang mendengarkan aja ketuanya di depan bilang sah ya, wek artinya sah, maka diketok. Ada yang bilang enggak, itu enggak sah, maka mic-nya dimatikan. Jadi inspirasi itu yang nyampe ke Donald Trump itu sebagai Donald yang diledek juga sebagai Donald bebek. Jadi ikuti aja tuh cara berpikir Republik Indonesia tuh. Nah, ini sebetulnya jadi pameran di dunia tuh. Kalau kita dengar teman-teman di luar negeri juga diledek-ledek oleh orang asing bahwa gila tuh matiin mic. Jadi memang jadi viral ke luar negeri tuh. Karena dibuatkan meme. Jadi orang yang nggak ngerti nanti minta tanya ke teman-teman kita di Amerika, di Perancis itu, apa sih maksudnya meme ini? Maka diterangkan. Lalu orang ketawa. Wow, bagaimana mungkin Indonesia menyebut demokrasi tetapi orang mengucapkan satu kalimat tidak dimungkinkan. Jadi tidak dimungkinkan mengucapkan kalimat tidak, padahal parlemen adalah tempat untuk menidak. Bukan menindak, menidak itu, mengatakan tidak itu.
Oke, jadi saya kira saya sepakat mungkin dengan Anda, daripada kita terjebak dan kemudian salah tersebut menyebarkan hoax juga, kita sementara menganggap tidak ada sampai itu kemudian terbukti ada gitu ya. Iya, harusnya begitu. Sama seperti segala hal yang menyangkut kepastian harus dinyatakan tiada lebih dahulu sebelum dibuktikan ada, kan begitu cara berpikirnya kan. Oke, saya kira clear Bung Rocky Gerung. Kita tunggu saja kalau gitu sebenarnya mana draft yang betul dan mana yang sudah disahkan kemarin. Karena sampai sekarang bukan hanya kita masyarakat, tetapi anggota DPR sendiri juga banyak yang kebingungan. Ya, itu semoga ada perubahan cara berpikir sehingga rejim berupaya untuk menipu dengan cara yang masuk akal. Jadi kalau menipu, jadi tipuannya juga masuk akal supaya nggak diledek oleh pers. Karena begitu tipuan itu tidak berhasil, maka mereka yang juga berupaya untuk seolah-olah kritis kehilangan kesempatan. Jadi mereka yang kritis, yang berhenti untuk mengabdi pada kekuasaan, sebetulnya lagi pindah dari status cebong pergi ke bebek. Tapi sebetulnya sama aja. Di dalam tubuh bebek ada jiwa cebong, itu soalnya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Ya.